Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh kembali lagi di Ajib Podcast BKD Provinsi Jawa Barat. Ajib. Seperti Ya. kita sama istri, kenapa kita pertahankan? Iya. Salah satu di antaranya punya memori tersendiri. Aduh pagi-pagi udah dalam begini sama Pak luar biasa ini. Pemimpin bijak biasa, tapi pemimpin bijaksana luar biasa. Selain Panglima Santri ada Panglima Bala-Bala. Ini apa sih Pak? Ini apa lagi gitu? Disebut panglima bala-bala karena memang kesukaan saya bala-bala. Makanya kita masuk spesial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh kembali lagi di Ajib Ajib Podcast Podcast. BKD Provinsi Jawa Barat. Ajib. Ajib. Bu Ruli, Yes. pagi ini kita luar biasa ya. Dapat surprise. Dapat surprise dengan hadirnya Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak UU Ruzanul Hulum. Selamat datang Pak di studio kami yang sederhana ini. Hatur nuhun terus diulam ke dia. Alhamdulillah. Bahagia dan senang sekali. Ya. Sehat ya Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan selamanya. Iya. Amin. Insyaallah. Akang Teteh ini kita akan ngobrol banyak nih tentang beliau dan memang kita akan bicara beberapa hal tentang sosok beliau juga nih kebetulan ya. Saya yakin lah Akang Teteh dan juga ASN Jawa Barat mungkin sudah mengenal banyak, tapi kita akan ngegali sisi yang lain loh. Sisi yang lain. Betul, ya Bro ya. betul. Oke. Tapi sebelumnya saya perkenalkan, saya Tulus Arifan dan saat Dan ini tentu saja Ruli dari BKD Provinsi Jawa Barat juga. jangan aneh ya, kita sampai ngebuat host sampai 2. Iya. Kenapa coba? Gara-garanya kenapa? Jangan sampai ada yang informasi yang ketinggalan. Yes. Soalnya untuk undang Pak Wagub ini bukan nggak gampang atau gampang sih sebenarnya karena beliau tuh sangat komunikatif sama kita. Interest. Cuman banyak sekali warga itu yang sangat menginginkan pemimpinnya selalu hadir di sana dan Nah, termasuk itu dia. kita juga ya Betul pengen hadir. sekali. Pak Wagub tahu nggak? Apa? Pak Wagub ini seneng sama quote. Itu dia, kita nunggu itu. Pak, jangan malu-malu dong. Pengen tahu nih quote-nya apa nih, sekarang lagi nge-trend banget loh ini di TikTok. Tapi kayaknya Bapak udah langsung tahu juga nih. Siap. Nah, Kita nyimak ya Pak. ya, nggak kuat-kuatan lah, ngobrol aja ya. Ya, Oke, iya, siap Pak. Nah, apabila sudah mantap, Iya. nikahlah. Wah. Apabila sudah mantan, hindarilah. Dalam ini. Dalam banget ya. Ini CPNS kan banyak yang baru. Beberapa mungkin ada yang masih ngejomblo ya. Jangan ini ya, jangan baperan ya. Aduh Iya. mantan ya. Mas ya. Iya Pak, hati-hati sama mantan katanya. Mak, Siap. ngomongin mantan, ngomongin masa lalu berarti. Tapi saya pengen tahu tadi Bapak kesini naik Vespa loh, Bu. Oh iya. Bangga kali Bapak. Motor tua loh itu ya gitu. Iya. Tapi Itu pencrang. Kenapa sih Pak senang sama motor itu? Coba mungkin ada filosofi atau gimana gitu Pak. Naik Vespa itu kan lain. Oh iya. Dengan iya. motor-motor yang sekarang keluar baru, Iya. tetap aja punya harisma tersendiri, Ah. punya eksentrik tersendiri. Iya. Dilihat dari belakang indah, dilihat Iya. dari depan juga. Oh. Berbeda dengan motor-motor yang baru, kayaknya sehebat apapun motor yang datang keluar, modif dan Iya. motifnya tetap aja gitu-gitu aja dalam hati. Iya. Tapi kalau Vespa beda. Ya. Mantap. Irreplaceable Iya. katanya. Iya. Tidak tergantikan. Itu ciri setia itu. Karena kalau yang rusak bukan untuk dibuang tapi untuk diperbaiki. Seperti kita dirawat. kan, seperti Ya. kita sama istri. Kenapa kita pertahankan? Iya. Betul. Salah satu di antaranya punya memori tersendiri. Ah. Aduh pagi-pagi udah dalam begini sama Pak Wagub. Luar biasa ini. Memori lagi bercinta, lagi berdekat-dekatan kan begitu. Padahal masih banyak kan perempuan-perempuan yang cantik yang lain, tapi Iya. kita tidak tergoda dengan mereka, hanya Wah. dengan istri. Ah, Memorinya aduh. kuat. Begitu juga sama Vespa ya. Filosofinya dalam ya di Vespa ini ternyata. Pak, ini tadi dari studio pada bisik-bisik lagi dong. Mau ngahaja nih nanya lagi, Pak. Ya Pak. Ada apa lagi nih? Kasih semangat kita lagi nih tadi selain dari mantan dan apa lagi nih? Iya, iya. Bapak luar biasa ya, nggak nyangka. Mau sampai kapan jadi obat Oh, buat dia yang cuma singgah sesaat.
Aduh, luar biasa ini pagi-pagi teh. Saya jadi speechless nih, saya nggak tahu mau ngomong apa lagi. Kan sekarang banyak ya Iya Pak. perempuan sudah punya suami, Mm-mm. dikasih biaya hidup Iya. sudah sekian tahun sama suami, Betul. kenalan di medsos, Mm-mm. Iya. hanya dikasih kuota 50.000, dikasih kuota 100.000, Membelot ya. membelot gitu. Aduh. Padahal kan itu hanya sesaat, kan Sesaat. begitu. Ini Maka- kuat harus tempel nih. Saya berarti harus siapin kuota juga. Wah, hati-hati nih. Aduh, pagi-pagi luar biasa Biasa, nih. ya. Pak UU nih, kita mendapatkan informasi dan kita juga baca-baca di Radio PRFM nih, kita sebutkan saja bahwa disampaikan tentang pemimpin inspiratif Jawa Barat. Jadi Bapak waktu itu mendapatkan anugerah sebagai pemimpin inspiratif. Wah. Jadi kita pengen tahu nih, Bapak dengan memimpin juga bersama-sama dengan Bapak Ridwan Kamil memimpin hampir 50 juta manusia. Manusia itu semua ya manusia loh. Dan juga ASN-nya juga hampir 34.000 gitu ya, yang menggerakkan semua berbagai sektor semuanya ini gitu. Pak, inspiratif itu tidak mudah. Inspiratif itu hal yang apa ya? Yang harus selalu berpikir positif. Ya, dengan permasalahan yang banyak. Bapak bisa cerita Pak, kepemimpinan Bapak, mungkin bisa cerita juga Bapak yang tahu bahwa beliau juga adalah sebelumnya sebagai Bupati Tasikmalaya Pak ya. Itu 2 periode Pak ya waktu itu ya? Iya, 2 iya. periode ya, nggak main-main 2 periode. Sekarang melanjutkan di gubernur, Iya. di wakil gubernur. Iya Pak, bisa cerita dong Pak, gimana nih? Jadi begini, kita kan sebenarnya dalam hidup sudah ada panduan ya. Panduan. Dalam segala hal termasuk panduan kita dalam beragama, Quran, hadis, ijma, qiyas dan qaul ulama. Iya. Nah, termasuk juga dalam bernegara, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kemudian undang-undang yang lain, Perpres, kementerian dan yang lain. Aturan. Salah satu hal yang harus dilaksanakan sebagai seorang pemimpin, Iya. menurut Ibnu Athaillah ada 3. Wah. 1, berikan unsur keadilan Unsur keadilan. dalam kebijakan dan kebijaksanaan. Iya. Banyak masyarakat atau pemimpin sekarang yang bijak, Bijak. kurang bijaksana. Bijak kurang bijaksana. Kalau bijak, membuat sebuah keputusan sesuai dengan payung hukum, normatif, dan legalitas formal. Kalau Iya. bijaksana, membuat sebuah keputusan yang sedikit bertentangan dengan aturan yang ada, tapi demi kemaslahatan, demi kemanfaatan, Iya. demi kebaikan untuk kita semua. Mm-mm. Dan itu dilindungi oleh dasar negara kita, Pancasila. 4, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan Oh perwakilan. iya, keempat ya. Pemimpin bijak biasa, tapi pemimpin bijaksana luar biasa. Dalam lagi nih. Balik lagi nih. Ah, Ini karena kegiatan kepemimpinan setiap hari Bu. Kalau kita kan hanya mimpin di dalam ya. Ini 50 juta, Pak. Iya. 50 juta orang. Terus gimana Nah. tuh, Pak ini selanjutnya? kita ada, Ibnu Athaillah menyatakan bahwa pemimpin yang baik harus memenuhi 3 kriteria. Iya. 1, harus adil Iya. dalam kebijaksanaan dan dalam kebijakan. Dua-duanya. Dua-duanya harus adil. Iya. Definisi adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Betul. Iya. Kebalikannya, dolim. Kan Dolim. begitu. Iya. Jadi kalau kita membuat sebuah kebijakan, jangan sampai membuat sebuah keputusan karena nafsu, Iya. karena tidak suka dan yang lainnya. Iya. Dan bijaksanalah dalam membuat sebuah keputusan untuk keadilan. Yang kedua, Kedua, berikan rasa aman dan nyaman seluruh masyarakat yang dipimpin oleh kita. aman dan nyaman. Iya. Waduh, kalau udah nyaman. Berusaha Iya. harus tenang, Iya. tidak terganggu apa-apa. Kemudian berpolitik ataupun pendidikan masyarakat, Iya. anak-anak harus tidak terganggu, yang Iya. usaha dan yang lainnya Iya. harus aman dan nyaman. Karena Aman. kunci sukses sebuah pembangunan Iya. menjalankan roda pemerintahan adalah aman. Kenapa pasca kemerdekaan kita tidak begitu melesat dalam pembangunan? Iya. Karena tidak aman dan nyaman. Pemimpin Ketiga, yang Pak. baik. Yang ketiga adalah berikan kehusuan umat untuk khusyuk. melaksanakan ibadah. Iya, Agama benar-benar. manapun. Iya. Betul. Sekalipun betul, Pak. mayoritas kita muslim, dari 50 juta 46 juta adalah
Muslim, tapi yang lain pun harus diberikan keamanan dan kehusuan. Waduh. Nah, itu. Terakhirnya ini ya, ya, terakhirnya kita diingatkan juga memang kita sebagai Indonesia itu kan ketuhanan yang Maha Esa ya pertama. Jadi jangan sampai kita ngejar yang maksudnya kayak dunia terus ya. Mungkin seperti itu. Bu, jangan kalah sama Pak Wagub. Kemon, kita naikkan pantun, Bu. Iya, aduh Pak, izin pantun dulu nih. Nih, tapi ini masih dalam rangka menyambut beliau ya. Pakai capek ya, pakai cakep nih. Iya, pakai cakep ya. Siap. Makan kentang pakai wagyu sambil dikulung. Selamat datang Pak Wagub, UU Ruzanul Ulum. Ngomong-ngomong pantun, mohon izin Pak, tadi kita dapat bocoran Bapak ini sosok Panglima apa Pak? Panglima santri. Ya. Ini santri. Panglima santri, makanya kenapa jadi sosok inspiratif juga ya? Inspiratif juga. Selain Panglima santri itu ada Panglima bala-bala. Ini apa sih Pak? Ini apa lagi gitu nih Pak? Bapak mau buatin sosok. Nah ini ada bala-balanya nih. Aduh. Kita udah serem banget tadi ngomong Panglima. Nggak tahunya ada Panglima bala-bala. Ini kita suguhin aja seakan tenan. Nah ini kita suguhin. Ini bala-bala pasangan Mama dengan cengeknya. Dengan cengeknya. Nih ada apa nih Pak? Sosok di Panglima bala-bala dan Panglima santri ini. Kalau Panglima santri mungkinnya sebutan orang karena saya kan komunitas pesantren. Betul. Cabang pesantren saya banyak di Jawa Barat, bahkan di luar Jawa Barat. Organisasi santri juga banyak. Dan berharap dengan kehadiran saya di tingkat provinsi ini membawa manfaat kepada mereka. Masya Allah. Sehingga mereka merindukan kebijakan-kebijakan dan yang lain. Nah itu mungkin disebut Panglima santri. Yang kedua disebut Panglima bala-bala karena memang kesukaan saya bala-bala. Makanya kita mah spesial nyiapin bala-bala. Saya bingung makan nasi sepiring cukup temen nasinya bala-bala dua. Gitu. Ya Allah. Aduh sami atas kami. Makanya tidak ada puncak makanan tertinggi di hadapan Pak UU kecuali bala-bala. Masya Allah. Kuatnya. Tidak ada puncak makanan tertinggi. Untuk Pak Wagub adalah bala-bala. Akang Teteh dengerin nih. Simak nih. Gak usah capek-capek Pak Wagub kita, cukup bala-bala. Bala-bala membawa kemanfaatan keberkahan luar biasa nih. Jadi sosok inspiratif nih. Pak, ini kita juga mau ngobrolin lagi Bapak sebagai Wakil Gubernur dan juga adalah bareng dengan Pak Ridwan Kamil ya, dengan Pak Gubernur lah gitu. Pasti ini merupakan saya yakin kolaborasi yang sangat luar biasa lah seperti ini. Pak menempatkan kepemimpinan biar berbarengan itu biar sinergis ya apa yang kita rasakan gitu kan, soalnya Pak sinergitas perintah itu benar-benar satu, jadi kita juga nyaman lah untuk bekerja dan apapun. Apa sih Pak kiat-kiat atau mungkin pengalaman apa sih ya ceritalah Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih ya sama Pak Gubernur. Di awal kepemimpinan kami ngomong berdua. Pak U, kita ini bekerja pada prinsipnya semua juga ikhtiar. Kemenangan kita bukan hanya kemenangan saya, tapi juga di situ ada kemenangan Pak U juga. Tenaga saya bukan semuanya, tapi ada tenaga Pak U juga. Oleh karena itu, mari kita berbagi tugas, berbagi kesempatan dalam memimpin Jawa Barat ini. Dan alhamdulillah Pak Gubernur menepati janjinya. Kan banyak. Di awal kita bareng dan yang lain buat 3 bulan sudah parasea. Tapi beliau kan bijaksana. Beliau Melayu akhir insya Allah. Tupoksi saya kan kemiskinan, kemudian koordinasi ASN. Ada pembagian tugasnya itu Pak ya? Itu dalam undang-undang kan begitu. Tapi saya diberikan tugas yang lain. Apa itu Pak? Jadi saya semakin merasa berdirilah sebagai pimpinan di Jawa Barat tentang pertanian, tentang desa, tentang keagamaan dan tugas-tugas yang lain. Dan saya merasakan di saat saya menjadi bupati, kalau wakil banyak neko-neko, nggak enak juga. Bapak pernah jadi bupati Tasik. Makanya perasaan itu dibawa. Kalau saya menjadi wakil, neko-neko ke Pak Gubernur, nanti Pak Gubernur juga tersinggung, nggak enak juga. Sedangkan kan Gubernur ya kewenangannya sangat luar biasa. Betul. Makanya kita sudah aja sam'an wa ta'atan, kata santri kal jasadil wahid. Seperti sebuah bangunan jasad yang satu antara gubernur dan wakil gubernur. Makanya tidak heran ya, sinergitasnya luar biasa nih Pak Gub dengan Pak Wagub tuh. Alhamdulillah.
Bu Ruli mau nanya apa nih? Sok tentang Tasik deh. Bu Ruli mah kan di kabupaten di mana? Di Gunung Halu. Di Gunung Halu, Pak. Bapak udah pernah ke Gunung Halu? Sering. Kayaknya ada pesantrennya di sana. Iya, banyak alumni saya. Sekalipun tahu kampung. Iya, maksudnya Dari Cililin ke situ terus. Iya, betul Pak. Cililin, Wajid, Bulak Belok. Nah, itu tidak kalah kalau Wajid identiknya dengan Cililin identiknya dengan yang manis-manis Wajid. Nah, kalau seperti di Tasik, ini. manis. Dring. Nanti dikasih glowing ya. Seperti itu. Nah, di Tasik itu ya itu kota santri. Nah, ini yang menjadi poin. Pengen dieksplor dikit dong Pak tentang Tasik itu selain santri terkenalnya, mungkin ada hal-hal yang mungkin dulu waktu Bapak di sana juga berarti kan akan ada dampak juga ke Jawa Barat gitu Pak. Yang jelas Tasik religius ya. Nah, itu betul. Dengan banyak religius. Santrinya begitu. Yang kedua, Tasik terkenal kredit. Bapak kayak mutan. Iya. Masya Allah. Banyak orang-orang kaya di Tasik kredit. Keras dong Pak. Aduh, jadi ingat saya. Masih ada. Iya Pak. Yang ketiga di Tasik banyak, mohon maaf, keluarga ningrat, Raden. Apalagi di wilayah lembur saya Manonjaya. Sehingga tanah-tanah itu dikuasai oleh mereka yang sekarang mereka ada di kota-kota besar. Jadi perkembangannya tidak begitu signifikan karena tanahnya dikuasai oleh orang-orang yang kaya zaman dulu. RHO Junaidi kan orang terkaya di Indonesia kan dulu ada di Manonjaya. Manonjaya Pak ya. Oh jadi tanahnya milik mereka. Milik mereka. Sawah tua cek Sunda teh masa tungtung dulu. Tapi yang seorang gitu kan. Yang seorang yang keluarga ini. Akhirnya sulit untuk dimanfaatkan pembangunan. Tapi di satu sisi bagus, berarti pembangunan tidak begitu merusak sawah. Iya betul. Jadi terjamin ya Pak ya pertanian. Yang kedua, anak-anak Tasik pada kreatif dalam musik. Dan anak orang Tasik itu banyak yang jadi penyanyi. Oh iya betul. Iya. Seperti terutama penyanyi dangdut. Dangdut, dan kemarin juga ada yang masuk ya kalau yang dari Tasik itu juga ya, yang laki-laki tapi suaranya ada agak beda lah pokoknya karakter suaranya gitu ya. Benar, aduh dangdut. Pak izin nih, Tumaros lagi berkawis jadi Sundaan begini. Nanti pada orang Sunda. Jangan tadi sosok pemimpin inspiratif seperti itu, dan luar biasa. Bapak berangkat dari dunia santri, makanya kenapa no wonder disebutnya Panglima Santri seperti itu. Ini Pak, untuk kami nih ASN di Jawa Barat khususnya, Jawa Barat nih. Ini tuh sosok inspiratif, menjadi pemimpin inspiratif. Tadi sudah Bapak sampaikan bijaksana, bikin aman dan nyaman dan lain-lain. Ini ada nggak sih Pak di balik layar, di balik itu tuh apa sih yang menjadi kunci nih? Akhirnya pemimpin itu semestinya begini gitu. Kunci ya, yang jelas pemimpin harus mendengar aja. Apa yang disampaikan oleh karyawan didengar. Kemudian kalau memang itu baik dilaksanakan, sekalipun yang menyampaikan staf. Dan terkadang orang hanya mendengar dari dinas. Tapi kalau dinasnya tidak banyak gaul, dinasnya hanya dari kantor ke rumah, dari rumah ke kantor, tidak punya teman, itu inspirasinya juga kurang. Tapi sebaliknya, staf yang sering gaul, sering itu dan ini, inspiratifnya banyak, maka kita harus dengerin. Makanya kita berkomunikasi tidak cukup dengan hanya kepala dinas ataupun eselon yang di atas-atas ya, dengan bawah pun kita dengar gitu. Jadi, justru kadang-kadang unek-unek mereka tidak tersampaikan, padahal unek-unek itu bagus. Gitu. Waduh, Kang Teteh, ASN Jabar, Pak Wagub, pendengarannya di mana-mana loh. Berarti mau nerima kita, alhamdulillah ya. Padahal kita juga suka merasa gitu Pak, aduh Pak ngeliatin Wagub gitu loh Pak. Aduh di atas saya ada siapa-siapa, mau nggak ngedengerin kita? Kalau saya begini Pak, dalam pergaulan tidak kaku. Artinya jabatan Wagub, jabatan apa kita tinggalkan, nggak suka dibawa. Saya tidak merasa hidup ini jadi Wagub atau di saat jadi bupati, tidak. Saya di saat jadi bupati ataupun Wagub di saat memimpin rapat aja. Setelah itu enggak, dalam hati saya ini Wagub harus dihargai, saya ini Wagub enggak layak. Enggak, saya bukain ini gitu. Luar biasa, ini timnya juga ini luar biasa ini Pak Wagub ini teh. Akang-akang Wilujeng Sumping juga. Iya, ini timnya luar biasa hadir di bersama kita ya. Iya gitu ya. Betul.
dan mereka semua saya lihat guyup pisan. Guyup pisan. Iya, tadi juga Pak Wagub datang pakai Vespa santai aja gitu ya. Pak Wagub datang gitu ya. Makanya ya ampun. Enggak ini. Keriweuhnya. Diantep, Pak. Enggak ada yang ngambil helm, enggak ada yang tarik motor sendiri aja. Emang sombong-sombong Pak mereka ini. Harus dievaluasi ini di BKD ini. BKD dievaluasi Pak. Harus dievaluasi ini. Enggak responsif sama saya. Pimpinan datang, wah Pak di sini parkirnya, tolong helmnya diambil. Ini kan helm dipegang sama saya, motor standari sendiri. Wah, tolong dievaluasi Pak ya. Tapi BKD ini. Kata akan di sana, budak eta mah kahoyong napa lagu. Gitu enggak bisa mate. Tidak ada istimewa, tidak ada pengeksklusifan katanya sami mawon gitu. Bapak izin nih, tadi sosok inspiratif. Di balik apa nih, siapa nih sosok inspirasi bagi Bapak nih yang bisa akhirnya tuh sudah ada di tahap ini, sudah ada di level ini dan melekat juga nih pada ada pengakuan Bapak sebagai sosok inspiratif. Kita bisa berbagi Pak ini gimana nih? Siapa itu sosok Bapak itu nih yang memberikan semangat mungkin pengalaman Bapak dulu ada kejadian luar biasa menjadikan Bapak saya akan terus menjadi pemimpin yang ya selalu yang tadi Bapak sampaikan menjadi pemimpin ya yang saya baik. sering dengar aja ceramah-ceramah kiai, ceramah-ceramah ajengan, ceramah-ceramah orang yang sukses gitu kan. Saya paling seneng kalau ngedengerin orang-orang pintar berbicara. Ciri orang pintar, setiap pembicaraan tidak lepas dari literatur. Gitu. Jadi ada dasar tadi. Ada dasar. Selalu ada dasar ya. Kalau orang yang kurang pintar kan ngomongnya hanya ro'yu, hanya pikiran sendiri gitu. Kadang-kadang tidak mengena kepada kita. Tapi kalau orang pintar itu ada dasar. Ada literaturnya gitu. Ada footnote-nya lah kalau buku kan begitu. Iya, seperti itu. Pak Wagub, di sini kan kita yang nonton di sini tidak hanya ASN, tapi ada juga masyarakat lagi yang lain, yang luas yang lain. Pak, coba untuk generasi muda nih seperti apa? Karena kan sekarang lagi ngetren ya antara generasi X, generasi Y, baby boomers ya, sekarang udah milenial. Karena oleh bagaimanapun kan pemimpinnya ada yang sekarang masih dipegang oleh yang baby boomer ya tahun 60. Tapi anak buahnya kan sudah ya mungkin staff atau mungkin ini di lingkungannya itu kan milenial. Gimana sih memimpin sebagai caranya gimana nih memimpinnya gitu supaya bisa nyambung semua dan inspiratif ini? Iya. Jadi begini, kita sebagai pemimpin menurut kami jangan asa tapi harus rumasa. Asa Sunda. Merasa diri seorang pemimpin, jadi pikirannya selalu ingin di atas, selalu ingin diladenin. Karena asa itu merasa ya. Merasa saya itu pemimpin, masa sih saya harus begitu, harus begini, begitu. Padahal setiap manusia fitrahnya sama. Mau pemimpin, mau staff, mau tetap kan ingin dihargai, ingin diakui, pembicaraan ingin didengar, mung dicarekan, kan begitu. Memarahi itu mudah. Apalagi di saat kita punya jabatan, marahin bawahan paling mudah. Asa pang bener na we lamun keur nyarekan teh, kan begitu. Kak, marah itu mudah. Yang susah adalah menahan amarah. Pak, pesan-pesan Bapak nih sebelum kita menyelesaikan ini, pesan-pesan Bapak terutama untuk ASN Jabar. Barangkali bisa disampaikan. Mumpung nanti ini banyak yang. Yang pertama saya minta kepada ASN Jabar jangan sombong. Jangan sombong. Gitu, jangan sombong kan suka ada ya hidup mereka ini seolah-olah sok sibuk. Dengan tetangga tidak kenal, dengan saudara tidak kenal, ada tetangga hajatan, saya ke kantor nggak bisa datang, ada tetangga saudara meninggal atau sakit, mohon maaf ya saya tidak bisa menjenguk karena emang kita mau jadi PNS selamanya, minta jadi ASN selamanya, gitu. Apalagi kalau kepada mantan pejabat, terkadang mereka tidak menghargai. Pada ngiring pingpong wae di dia nyuhunkeun bal teh dipasihan. Salah Pak, di BKD mah free. Kan begitu ya. Saya percaya kalau BKD gitu karena kan nama juga ini. Oleh karena itu jadi itu jangan sombong gitu. Jangan sok jadi pejabat, tidak kenal dengan tetangga, tidak kenal. Di saat pensiun kasihan. Pasti kita hanya kan jabatan yang paling tinggi pensiun. Gitu. Titel yang paling tinggi ALM. Betul Pak. Betul Pak, betul. Kalau kerjanya gimana nih Pak? ASN Jabar harus kerjanya gimana? Kalau ASN Jabar menurut saya jangan menjadi beban apa yang menjadi tugas pimpinan.
Kalau menjadi beban capek Pak. Oh betul. Gitu. Tapi jadi, harus dijalani. Dijalani ngaguluyur cek Sunda teh mah gitu. Dilaksanakan sesuai dengan kemampuan, mangga. Jangan target lah. Capek gitu. Yang kedua, kalau ketemu dengan pimpinan ulah gempeur. Ulah sieun gitu kan. Dipanggil ku Pak Kadis, aya naonnya. Pak Kadis telepon, "Pak, besok jam 7 ke kantor ketemu saya." Waduh, aya naon padahal kan pinjem duit nun. Atau nanti banyak membala-bala. Bala-bala bersama. Dan cuma ingat Pak, pimpinan itu perlu butuh ngobrol. Iya. Jangan dibiarkan pimpinan sendirian di rumah, di kantor. Iya. Kalau ada kepala dinas datang, Pak ngobrol. Kalaupun sudah ngobrol, pulang keluar nggak apa-apa. Jadi nggak enak pemimpin itu di meja ngobrol ngalamun, nggak enak. Justru kalau datengin 2 orang, 3 orang ngobrol ngarel ngidul, itu yang paling senang. Jadi kayak puncak gunung Pak ya. Jadi di atas gunung gitu Pak ya. Kita ngeliatnya jauh gitu. Padahal Bapak sendiri di atas gitu. Memang agak sepi ya, ada orang. Nah, ini mungkin sekat-sekat seperti itu ya keinginan Bapak ya. Bagaimana sangat humanis sekali dari Pak UU ini tentang ini. Gimana nih Bu Ruli? Ada quote, ada pantun lagi Pak. Hajar lagi. Gimana saya? Hajar lagi. Ya, bismillahirrahmanirrahim nih. Melihat bintang pakai solatif katanya. Cakep banget. Nggak kedengeran tuh, nggak kelihatan. Jadi gitu Bang Pen. Melihat bintang pakai solatif. Alhamdulillah kita sudah bincang tentang pemimpin inspiratif. Keren sekali. Baik, kita mungkin sudah di penghujung acara ini. Bu Ruli ya. Rekan-rekan teman-teman Akang Teteh lah ya, Akang Teteh, karena memang banyak sekali yang ikut subscribe kami, dan juga jangan lupa like and comment. Subscribe terutama ya, supaya tidak ketinggalan informasi terkini, bahasan-bahasan seputar ASN Jabar, seputar kabupaten kota, dan juga mungkin sampai keluar. Namanya juga bagus, Ajib Pak. Ya. Bagus kan? Ajib. Di santri itu kan Ajib. Nanti sudah inline nih dengan ASN Jabar ikut bicara. Jadi di sini tempatnya mencari informasi tentang apa ASN Jawa Barat, apa yang dilakukan, dan apa pemimpin-pemimpin. Iya, keren. Pokoknya jangan lupa ya Pak, subscribe, like, komen, dan follow sosmed PKD Jabar, YouTube-nya juga. Pokoknya info nanti ngaburu dulu. Kalau kata Bu Hermin ngaburu sud. Kalau ya, baik. Siap. Demikian Pak. Nuhun ya Pak. Ya, sama-sama. Jazakallah khairan nih, luar biasa. Banyak inspirasi ya dari beliau. Sampai jumpa lagi di Ajib Podcast berikutnya. Ajib. Assalamualaikum.